Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem-Sistem Hukum yang beranggotakan Ahmad Fatur Ramadan, Muhammad Izan Diaudin, dan Ibtisam. Karena Ibtisam berhalangan, kami akan menggantikannya. Nah, topik yang kami bahas adalah perbedaan mendasar dalam sumber hukum Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental serta sistem hukum yang di Indonesia. Nah, ini adalah sistem hukum yang akan kami bahas. Kemudian, yang pertama, karakteristik sistem civil law atau Eropa kontinental. Kodifikasi. Hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik. Sistem kasasi. Tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem civil law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Kemudian ada sistem inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum civil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Nah, kemudian ada karakteristik common law system atau Anglo-Saxon. Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah Anglo-Amerika atau common law. Sistem hukum ini berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis, sejalan dengan dinamika masyarakat. Putusan hakim atau pengadilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum yang baru yang kemudian akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Baik, selanjutnya ada sistem hukum Indonesia. Next. Untuk Indonesia sendiri mengenai sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa kontinental dan sering disebut sebagai civil law, yang mana awalnya berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Sistem civil law mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, kodifikasi. Hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial atau pendekatan hakim terhadap pihak plaintiff maupun defendant atau saksi-saksi untuk mendapatkan bukti serta keterangan. Next. Pada sistem Eropa kontinental, putusan pengadilan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, TAP MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau keputusan presiden, Mahkamah Agung, keputusan menteri, dan lain-lain. Jadi keputusan pengadilan bersifat fleksibel atau berubah-ubah tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Next. Kemudian ada sistem perjanjian the receipt rule, yakni perjanjian terbentuk ketika penerimaan terhadap suatu penawaran sampai ke pemberi tawaran. Seperti misal ketika seorang membatalkan suatu kontrak perjanjian dengan mengirimkan email atau surat fax ke perusahaan tertentu, maka perjanjian pembatalan terlaksana ketika surat tersebut dibaca oleh manajer atau pemilik perusahaan yang bersangkutan. Jika terdapat masalah seperti belum dibaca oleh manajer perusahaan, maka perjanjian masih belum terlaksana. Sistem tersebut merupakan salah satu contoh bentuk dari sistem kasasi, yang mana
hakim bisa tidak ikut campur dalam suatu hukum asalkan dua belah pihak telah setuju atas hasil perjanjian. Next. Selanjutnya perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar sistem hukum Anglo-Saxon ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon ialah putusan hakim atau pengadilan. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah luas. Sistem hukum Eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Kemudian sistem civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, kemudian hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Next. Indonesia cenderung menganut sistem hukum Eropa kontinental. Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya UUD 45, TAP MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, MA, dan lain-lain. Meskipun Indonesia sistem hukum Eropa kontinental masih sangat kuat, namun di saat yang sama Indonesia juga mengadopsi sistem hukum common law system, yang mana adanya lembaga pembantu negara, sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan juga sistem hukum sosialis. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.